Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya ya di channel Agus Kuncung. Ya, kali ini di belakang rumah saya sedang menanam singkong teman-teman. Dan sepertinya ini tumbuh dengan baik ya. Tuh lihat, tumbuh dengan baik ya. Ternyata juga keluar daunnya atau istilah Jawanya terubus. Nah, ini baru saya cangkul sekitar 2 minggu ya. Terus saya cari pohon singkong yang utuh yang bagus, terus saya tanami. Saya yang kan panjang ya, itu saya potong-potong ya, sekitar ini berapa meter ya, ini sekitar 20 cm sebenarnya, kalau enggak 30 ya. Terus ini saya langsung masukin ke dalam tanah satu persatu, terus akhirnya bisa tumbuh seperti ini. Tuh keluar daunnya kan, wah bagus sekali ya. Jadi bagi kalian yang ingin menanam singkong juga bisa belajar dengan saya. Ini sebentar lagi sepertinya bisa tumbuh tuh seperti dekatnya. Ini kalau ini sudah dewasa ya. Nah, menanam singkong adalah kegiatan yang relatif mudah loh teman-teman, tetapi membutuhkan perhatian terhadap beberapa hal penting ya untuk memastikan hasil yang baik. Berikut akan saya berikan langkah-langkah dasar menanam singkong. Yang pertama, soal bibit. Pilih bibit singkong yang berkualitas ya. Biasanya singkong atau bibit singkong menggunakan potongan batang yang berukuran sekitar 20-30 cm seperti yang saya bilang tadi, dengan 3-4 ruas. Pastikan bibit tidak rusak ya dan bebas dari penyakit. Kemudian persiapkan lahan dulu, seperti ini yang sudah saya siapkan dulu. Ini kan di belakang rumah ya, jadi ini tempatnya cuma sedikit, jadi saya menanam juga cuma sedikit. Ini saya cangkuli, terus saya cari bibitnya. Oke, singkong tumbuh baik di tanah yang subur ya, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Bersihkan lahan dari gulma dan bebatuan ya. Tanah yang sedikit asam hingga netral adalah yang terbaik untuk pertumbuhan singkong ya. Lakukan pembajakan atau pengolahan tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Jika kalian ingin menanam singkong itu lebih banyak atau di lahan yang luas, bisa menggunakan pembajakan atau pengolahan tanah untuk memperbaiki struktur tanah. Kalau saya ini karena lahannya cuma sedikit ya, saya cangkuli saja, jadi tidak perlu pembajakan. Kemudian soal penanam ya. Soal penanaman singkong itu ternyata ada jarak tanamnya teman-teman. Tanam batang singkong itu dengan jarak sekitar 1 meter. Nah, ini kan ada jaraknya ya. Tuh, ada jaraknya. Tuh, ada jaraknya agak panjang ya, sekitar 1 meter ini. Tanaman satu dengan yang lainnya itu harus ada jaraknya ya. Jangan lupa. Kemudian cara menanamnya. Tanam batang singkong secara miring ya, atau tegak ke dalam lubang tanam yang telah disiapkan. Pastikan 2,5-3 bagian batang tertanam di bagian tanah seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Dengan bagian atas batang yang memiliki tunas berada di permukaan tanah. Kemudian soal perawatan, penyiraman ya, karena ini saya menanam singkongnya di dekat kamar mandi saya, jadi memudahkan saya dalam proses penyiraman. Pastikan tanaman singkong mendapatkan air cukup, yang terutama pada musim kemarau. Namun hindari genangan air yang dapat menyebabkan pembusukan ya. Kemudian soal pemupukan, berikan pupuk organik atau pupuk kimia sesuai kebutuhan. Biasanya
pupuk kandang atau kompos sangat baik untuk membantu pertumbuhan singkong. Kemudian selanjutnya pengendalian hama dan penyakit ya. Waspadai hama seperti ulat dan kutu serta penyakit seperti layu atau membusuk. Kalau ini sepertinya belum kelihatan karena ini baru saya tanam sekitar 2 minggu. Kemudian soal pemanenan, singkong biasanya siap dipanen setelah 8 sampai 12 bulan tergantung pada varietas dan kondisi tubuh atau tumbuh. Tanda bahwa singkong siap dipanen adalah daun mulai menguning dan batangnya mulai mengering untuk panen. Untuk panen, gali tanah di sekitar batang singkong kemudian cabut dengan hati-hati. Nah, ini masih kurang tua, ini masih muda. Walaupun ini kelihatannya sudah tua tetapi ini masih muda ya. Karena kalau sudah tua itu daunnya mulai menguning, tapi ini masih menghijau. Dan batangnya pun tuh lihat masih kelihatan segar ya, belum terlihat mengering. Kemudian pasca panen singkong, setelah dipanen singkong dapat langsung dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Pastikan untuk menyimpannya dengan benar agar tidak cepat busuk ya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini kalian bisa mendapatkan hasil singkong yang optimal untuk dikonsumsi atau dijual. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang singkong itu ternyata proses pertumbuhannya tidak serentak, bisa serentak atau berbarengan ya. Kadang kalau saya mempunyai singkong dulu pada tahun kemarin, saya itu mengambil singkongnya ini paling ya saya cabut ya 6 pohon, terus saya saya kukus, saya makan sore-sore gitu. Memang singkong tidak dapat tumbuh serentak atau bareng pada semua tanaman dalam satu waktu yang persis sama meskipun ditanam pada waktu yang sama. Ada beberapa faktor loh teman-teman yang menyebabkan hal ini, seperti variase dalam genetik ya. Singkong terdiri dari berbagai varietas dan masing-masing memiliki tingkat pertumbuhan yang sedikit berbeda ya. Beberapa varietas mungkin tumbuh lebih cepat dan siap dipanen lebih awal, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai ukuran optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang faktor lingkungan ya. Kondisi tanah atau kelembapan, suhu serta paparan sinar matahari dapat bervariasi di seluruh lahan pertanian yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman singkong. Misalnya area yang lebih teduh atau memiliki drainase buruk mungkin akan memperlambat pertumbuhannya dibandingkan dengan bagian lahan yang lebih terbuka dan memiliki tanah yang subur. Seperti yang misalkan kalian semua ingin menanam singkongnya ini di lahan yang lebih luas, itu mungkin bisa mempercepat pertumbuhan dan perkembangan singkong. Kemudian soal perawatan yang berbeda, cara perawatan yang diberikan seperti pemupukan, penyiraman dan pengendalian hama bisa berbeda-beda antar tanaman. Perawatan yang lebih baik pada beberapa tanaman dapat mempercepat pertumbuhannya, sementara tanaman lain yang tidak dirawat dengan baik mungkin tumbuh lebih lambat ya. Soal penyakit dan hama, beberapa tanaman singkong mungkin terpapar penyakit atau hama yang memperlambat pertumbuhannya sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak seragam di antara tanaman lain. Nah, solusinya untuk masalah ini, untuk memastikan pertumbuhan yang lebih seragam, Anda bisa memilih varietas yang memiliki waktu pematangan serupa. Kemudian memastikan kondisi lahan dan perawatan yang merata ya. Kemudian melakukan pemeliharaan secara konsisten di seluruh area. Dengan memperhatikan terhadap faktor-faktor tersebut, meskipun pertumbuhannya
tidak akan identik pada semua tanaman. Hasil yang lebih seragam dan optimal dapat tercapai. Nah, itu ya sedikit informasi tentang menanam singkong dari saya. Semoga bermanfaat ya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.